Halo Besti, kembali lagi di program acara kita Bincang Inspiratif, Bincang Kreatif, Bincang Inovatif. Kali ini kita sudah bersama narasumber baru nih Besti, yang tentunya akan menginspirasi Besti semua di rumah. Kali ini sudah bersama dengan Mbak yang cantik. Mbak, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Koyima, saya biasa dipanggil Dina. Jadi kita sudah bersama Mbak Dina. Mungkin Besti di rumah penasaran nih, Mbak Dina itu sebenarnya siapa sih gitu ya kan? Oke, Mbak Dina ini adalah owner dari Dina Collection ya Mbak. Tapi yang kita kenal kok Vidin Shop nih Mbak. Kebetulan kita dapat data kalau Mbak Dina ini ownernya dari Vidin Shop. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Ya, jadi awal usaha itu kan saya memang punya brand namanya Dina Collection. Terus dengan berjalannya waktu ada beberapa peralihan bisnis usaha. Terus sekarang kita pakai brand Vidin Shop. Oh, jadi memang dulunya itu memang Dina Collection pakai nama saya sendiri. Terus sekarang kita kasih nama Vidin Shop. Kalau boleh tahu itu kenapa bisa jadi dua kayak gitu Mbak? Oh, kalau awal itu kan saya memang bergerak di bidang kerajinan lukis yang saya biasa bekerja sama dengan kayak dinas-dinas. Saya produksi ada jilbab lukis, dompet lukis, itu nanti saya titip ke dinas-dinas, terus kita pameran, kita diajak pameran ke Jakarta, ke Batam, ke Makassar kayak gitu. Terus di sisi lain kita juga ada toko offline-nya, itu juga kita namai Dina Collection. Nah, mungkin berjalannya waktu, terus kita bercabang juga, kita punya usaha food, itu ada Barki Cafe. Nah, tapi ternyata kemarin ini kan habis ada kayak corona itu ya Mbak ya, jadi pandemi ya, itu kan kayak virus dadakan yang membuat kita benar-benar nggak siap dengan keadaan itu. Dan di situ jadi kita mah kayak dapat pelajaran bisnis yang ini evaluasi dari kami. Jadi yang tadinya kita hanya berjualan offline, ada di toko dan kita pameran-pameran, itu ternyata di waktu pandemi, apalagi waktu lockdown itu kan sama sekali orang nggak bisa keluar ya, dan misalnya keluar pun mereka hanya membeli bahan-bahan pokok kayak gitu. Nah di situ kelihatan nih, aduh ini bisnisnya bener-bener kayak berhenti, nggak bisa jalan karena pameran udah nggak ada. Terus offline yang tadinya ada di masyarakat sekitar, orang yang ada reseller, terus sama ada kebetulan saya tinggal di daerah wisata religi, jadi ada banyak wisatawan yang datang. Nah itu udah berhenti di situ. Nah di situ saya tidak bisa memasarkan produk, sedangkan ternyata kalau dulu saya sudah merintis dengan online atau apa itu kan sudah lumayan ya bisa jalan. Jadi dulu saya online-nya hanya WA, jadi masih terbatas kayak gitu. Terus di sisi lain yang Barki Cafe itu juga terlihat, ternyata pasar saya itu anak-anak yang pada di Jogja nih, yang pada kuliah di Jogja terus ngekos, mereka cari makannya di tempat saya. Begitu lockdown mereka pada pulang kampung, udah habis, nggak ada yang ini, nggak ada yang pasarnya hilang. Jadi orderan food berhenti, yang Dina Collection juga berhenti. Saya coba-coba merintis usaha baru. Kebetulan itu juga kami iseng-iseng aja, kami kasih nama Vidin Shop, tapi yang artinya sih kalau Vidin itu kan di dalam agama, jadi pengen melakukan apapun itu melibatkan agama seperti itu. Tapi di sisi lain Vidin Shop, kebetulan saya agak norak sih, nama saya Dina, suami saya Lutfi, jadi Vidin Shop, jadi kayak singkatan suami istri kayak gitu. Tapi ternyata kok malah jadi, ya udah kita mau ngobrol lagi kan udah nggak bisa nih, jadi ya udah oke, kita pakai nama Vidin Shop, semoga berkah. Ternyata dari corona 2 tahun nih ya, jadi kita rintis 1 tahun, alhamdulillah 1 tahun ini kok ternyata ini oke nih, bisnisnya ternyata bagus, dan ke depan itu malah ini peluang untuk kami. Jadi kami teruskan dengan nama Vidin Shop tanpa mengurangi kayak Dina Collection juga ya, namanya dulu kita sempat jatuh, jadi toko kita nggak bisa melanjutkan tokonya. Terus pameran juga ini baru mulai sepertinya, tapi juga saya belum aktif ke dinas lagi
Jadi sementara saya melanjutkan bisnis saya dengan nama Feedin Shop, fokus ke online shop. Nah, jadi gitu Besti sejarahnya, ada jatuh bangun ya Mbak di dalamnya. Dari mulai pembentukan si Dina Collection, berubah ke Feedin Shop yang ternyata singkatan ya suami istri ya, usaha bareng. Terus untuk pasarnya sekarang full online Mbak atau ada offline-nya? Jadi saya full online, cuman saya tidak membatasi. Maksudnya kalau misalnya ada nih Mbak, saya di Jogja nih Kak, mau datang langsung bisa kayak gitu. Jadi ke sini langsung ke sini. Cuman di sini saya juga kayak berbentuk gudang atau stop opnam aja. Jadi memang fokus ke online-nya tapi tidak membatasi apabila ada yang ingin langsung datang, karena beberapa orang itu kalau deket itu katanya lebih enak nih kalau tahu barangnya, kalau udah pegang barangnya kayak gitu. Nah, ada sih beberapa customer yang kayaknya lebih srek langsung ya Mbak. Nah, untuk Feedin Shop ini dari Dina Collection kan Mbak pindah ke Feedin Shop itu sejak tahun berapa tuh Mbak? Sejak kayak awal corona kan, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ya ini baru tahun kedua saya pakai brand Feedin Shop itu. Kalau Dina berarti udah berapa lama? Kalau Dina itu sebenarnya dulu itu usaha orang tua saya. Jadi kebiasaan orang lama itu kalau kasih nama bisnis itu nama anak terkecil biasanya. Jadi kebetulan saya anak ragilnya bapak ibu. Dulu juga konveksi, terus pakai nama Dina Collection karena ini udah sepuh, udah nggak menjalankan bisnis lagi. Nah dulu saya memang hanya lulusan SMA, terus langsung bisnis. Di situ saya tak coba memperjuangkan nama yang dulu dipakai orang tua saya. Saya pakai Dina Collection. Jadi kalau pakai Dina Collection udah sekitar 6 tahun lebih. Seperti itu udah makanya sebenarnya berat, agak mau nangis gitu, tapi ya udahlah, memang kayak seperti ini jalannya. Cuman ya semoga lebih bagus, lebih lancar, lebih berkah. Jadi Dina Collection saya save, terus saya buka brand baru Feedin Shop ini. Alhamdulillah tuh ada berkahnya ya. Memang kalau semua melibatkan Tuhan tuh kayak ada aja jalannya Mbak ya. Alhamdulillah. Terus nih Mbak, kalau Feedin Shop ini kan dia lebih ke fashion ya, lebih ke keseharian kita lah ya, kebutuhan kita dalam bentuk pakaian. Itu produknya apa aja Mbak? Jadi saya itu dari dulu karena saya juga rintisan awal. Jadi memang saya terapkan, saya berbisnis dengan barang yang ini. Jadi bisa setiap hari dipakai. Jadi barang tersebut tidak terlalu mahal dan saya mempunyai sasaran pembeli itu saya pertama jelas anak muda ataupun orang tua, tapi perempuan. Jadi fashion perempuan. Jadi saya lengkapi dengan laki-laki tapi hanya sedikit. Jadi kebanyakan kan memang kalau perempuan itu kan kalau belanja itu nggak lihat ini, oh ini lebaran nih, oh ini puasa, enggak, bulan apa aja, hari apa aja belanja pokoknya. Jadi saya sasaran pembelinya itu ada di anak muda, orang tua, dewasa dan perempuan. Itu untuk macam produknya ada celana, baju-baju santai kayak setelan, terus daster. Jadi bener-bener kebutuhan kaum hawa nih ya Mbak ya. Kebutuhan sehari-hari kita. Bajunya bisa dilihat nih Besti di sampelnya kan, baju-baju santai yang bener-bener bisa kita pakai sehari-hari gitu. Tapi kayaknya model-model kayak gini juga tuh enak aja kalau dibawa buat main ya Mbak. Jadi gak mesti juga. Jadi kita kombinasikan jadi antara baju santai, tapi kadang kita pilih motif-motif yang oh ini baru tren nih. Jadi baju tersebut juga bisa kalau misalnya untuk keluar kayak gitu. Saya untuk belanja, untuk ini masih oke kayak gitu. Itu Besti, nanti kunjungin aja ya online shopnya Feedin Shop. Nah, tadi nih kita baru datang Mbak, kan ada mbak-mbaknya di sini. Itu kan kayaknya karyawan dari Feedin Shop ya. Di sini ada berapa karyawan Mbak? Alhamdulillah untuk yang karyawan yang tetap yang berada di sini sendiri itu ada 4 orang. Itu macam-macam untuk job desk-nya. Ada yang satu ini bagian admin, yang satu ini kayak nanti foto-foto produk, terus ngedit, terus ngupload kayak gitu. Terus ada lagi satu untuk kayak ngambilin orderan. Jadi setiap harinya kita ada proses packing, pengiriman barang. Terus yang satu quality control. Jadi sebelum barang kami kirimkan itu kami cek dahulu apakah ada sobek atau tidak, ada reject
bahan atau apa. Jadi sebelum ke customer, insya Allah barang aman dari kami. Oh, ada pengecekan dulu nih layak jual apa enggak. Ini nih Besti yang perlu kita ambil. Kadang kan kalau misalkan kita belanja online tuh Mbak ya, apa yang kita pesan kadang nggak sesuai dengan sesuai. apa. Nah, itu yang bikin customer kecewa sebenarnya. Saya sebagai customer misalkan ini ya di sini memposisikannya. Tapi kan kalau memang dari tokonya itu udah ada pengecekan quality kayak gitu kan, jadi aman tenang ya kita untuk belanja online. Nah, oke. Selanjutnya kan tadi kita dijelaskan untuk karyawan sendiri ada 4 dengan job desk-nya masing-masing. Itu katanya ada yang jadi admin ya, Mbak. Untuk penjualan di online shop-nya itu di mana aja, Mbak, platformnya? Kita kebetulan memakai beberapa marketplace yang di Indonesia ini memang dipakai untuk bisa jual beli. Jadi semua marketplace kita coba. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, terus yang baru tren ini ada TikTok, terus Instagram sama Facebook seperti itu. Jadi ya di mana ada peluang kita masuk kayak gitu. Ada JDID juga kita mulai rintis. Itu kalau yang paling banyak, maksudnya yang lebih dominan nih Mbak, dikunjungi atau dipakai oleh konsumen itu apa Mbak? Kebetulan karena kita masih terbatas untuk adminnya, jadi memang kita baru terfokuskan ke Shopee-nya. Jadi untuk yang Shopee memang orderannya lebih banyak dari marketplace lainnya. Oke. Selanjutnya Mbak nih, kalau kita dapat data ya kan, dapat data dari yang sebelumnya itu katanya Mbak Dina ini punya kemitraan ya, kerja sama supplier seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ada cerita juga sih kenapa kita bekerja sama dengan supplier. Itu karena ya seperti awal yang saya ceritakan saat pandemi tadi. Jadi kebetulan saya tidak hanya berada di lingkungan wisata religi, tapi di lingkungan konveksi. Jadi sebagian besar masyarakat yang ada di Melangi ini pengrajin atau produksi baju-baju yang biasa disetorkan ke beberapa pariwisata yang ada di Jogja, kayak Malioboro, terus Borobudur, Prambanan, terus Parangtritis seperti itu. Nah, kebetulan kemarin pandemi mereka juga tetap produksi tapi nggak bisa menjual barangnya di mana. Jadi awal itu memang kayak semacam hukum simbiosis mutualisme itu ya. Jadi saya coba nih saya jualin dan mereka ya wes aku yang produksi, saya moto-moto iseng ternyata kok malah jadi jalan rezeki. Nah seperti itu, dan kita sampai sekarang ini alhamdulillah kita punya niatan di Within Shop itu untuk memperpanjang rezeki, jalannya rezeki. Jadi kalaupun saya bisa produksi sendiri tapi kalau bisa kerjasama lebih baik, jadi kita ada kayak runtutan dari bahan dari pabrik kita ambil, terus ada pemotongnya sendiri, ada penjahitnya sendiri, terus nanti dibawa ke tempat saya, baru kita packing, kita pengemasan lalu penjualan kayak gitu. Berarti jadi, mitranya orang-orang sekitar sini? Ya, masyarakat sekitar sini. Jadi ya saling membantu seperti itu. Jadi mereka fokus ke produksi, kita fokus ke marketingnya seperti itu. Menghidupkan kembali ekonomi masyarakat sekitar ya Mbak. Jadi secara tidak langsung Within Shop ini membuka lapangan kerja juga untuk masyarakat sekitar nih Besti, karena masyarakat sekitar kebetulan mereka juga konveksi ya. Jadi memproduksi jahit, terus ada yang ngolorin kayak gitu. Menarik nih Besti kan. Jadi sangat membantu lah ya, karena nggak semua orang tuh kadang bisa survive Mbak dengan keadaan corona kita yang kemarin, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang lockdown segala macam. Alhamdulillah ya Within Shop bisa jadi jalan buat mereka. Terus berapa lama Mbak sudah bermitra dengan ini? Apa semenjak corona kemarin? Kalau bermitranya mungkin dari dulu kita sudah bermitra, cuma tidak sebanyak ini. Jadi kita dulunya itu kan memang produksi handmade semacam kayak jemputan dan lain-lain. Cuman memang sekarang ini memang fokus bermitra dengan para produksi konveksi yang ada di Melangi itu sekitar 2 tahun ini. Jadi awal saya ada Within Shop itu jalan sampai sekarang ini. Itu kira-kira ada berapa Mbak? Ada sekitar 8 mitra. Nanti di 8 mitra itu juga mereka juga punya banyak ini lagi. Ada lagi di bawah-bawahnya. Itu untuk prosesnya berarti yang pertama ngumpulin bahan atau jadi
Kita kan pakai bahan rayon. Bahan rayon itu nanti dari pabrik datang kita pilih motif. Setelah itu ada proses pemotongan bahan. Terus setelah pemotongan bahan nanti ada penjahitan. Setelah itu finishing. Nah finishingnya nanti tergantung. Kalau setelan ya nanti dikasih kancing. Kalau celana nanti dikasih kolor seperti itu. Itu beda-beda Mbak? Itu beda-beda. Jadi beda proses, beda tempat juga. Untuk tempat produksi mereka itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah itu di modelnya rumahan. Jadi tidak semacam kayak pabrik yang khusus untuk produksi, tapi jadi kayak masyarakat di Melangi itu misalnya kayak ibu-ibunya itu dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi bisa juga bekerja, jadi mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mereka di rumah bisa masak, bisa nyapu, tapi bisa juga menyempatkan untuk produksi, untuk jahit kayak gitu. Lebih fleksibel ya. Namanya ibu rumah tangga ya, tetap mengurus rumah, mengurus anak segala macam, tapi tetap bisa menghasilkan. Keren ini ya. Berarti kita komunitas tidak mati langkah lah ya di rumah ya Mbak ya. Oke, selain itu kan Mbak Dina ini juga punya kemitraan dengan UMKM, betul? Itu bisa diceritakan kenapa bisa bermitra dengan UMKM? Kebetulan itu dari awal saya cerita yang saya hanya lulusan SMA. Nah itu kan dulu saya memang berusaha gimana sih caranya saya nggak kuliah nggak apa-apa, cuman saya bisa paling nggak ngerepotin orang tua kayak gitu. Nah awal kan memang saya nggak ada modal sama sekali nih, jadi saya cari-cari info gimana sih saya bisa mendapatkan akses untuk saya bisa berjualan dan lain-lain tanpa saya harus kuliah kayak gitu. Ternyata ada di beberapa dinas, ada dinas perdagangan, dinas koperasi, ya itu ternyata mereka itu membina UMKM yang ada, itu nanti diajarin nih caranya nih packaging nih penjualan seperti ini. Nah dulu saya itu aktif di beberapa pelatihan itu saya ikutin semua kayak gitu. Jadi untuk produk juga kita kualitasnya lebih oke lagi. Terus habis itu alhamdulillah mendapatkan fasilitas. Jadi nih bisa nih pameran di sini gratis nih. Jadi ya terbantu sekali. Itu fasilitas yang pernah Mbak dapatkan dari kedinasan itu apa aja? Banyak sekali Mbak. Jadi pameran-pameran kayak pelatihan-pelatihan macam-macam, ada digital marketing, ada packaging, ada pelatihan bagaimana produksi, terus macam-macam. Selain pelatihan juga kami ada bantuan bisa pameran. Jadi pameran itu gak cuma Jogja aja, tapi di luar Jogja, di luar kota, di luar Jawa itu dapat free dari pemerintah, dari dinas. Itu saya hanya menyediakan barang, udah ikut aja. Jadi barangnya bisa tersebar, ya bisa tersebar kemana-mana, dengan bantuan dari dinas tersebut. Itu Mbak berarti sering ikut pameran itu? Ya, jadi 1 tahun itu udah beberapa kali pameran sendiri. Kayak yang sekarang ada ini kan JI Expo, itu ada pameran PRJ atau Jakarta Fair. Nah itu paling laris, paling digemari UMKM itu. Jadi biasanya itu ada 1 bulan lebih. Itu nanti tergantung dinas masing-masing, bisa terbagi jadi 4 atau 3 kloter kayak gitu. Kita nanti di sana bisa di Jakarta 10 hari kayak gitu ya, di sana berjualan kayak gitu. Besti kayak Mbak Dina nih, dia bisa melihat peluang apa yang bisa dijalani ninjanya Mbak Dina. Mbak Dina tidak memutuskan untuk kuliah, tapi dia punya jalan ninjanya sendiri untuk berusaha nih Besti. Keren, mungkin bisa ditiru nih ya Besti apa yang dilakukan oleh Mbak Dina. Nah Mbak Dina kan tadi juga balik ke kerjaan karyawannya. Tadi kan ada yang di bagian admin, ada yang di bagian cek quality barang. Itu kalau misalkan untuk produknya sendiri kan itu foto ya sebelum dijual. Nah itu untuk foto produk sendiri tuh kira-kira ribet nggak Mbak untuk perangkat segala macamnya itu? Nah untuk itu sebenarnya kalau mau profesional itu kan memang membutuhkan barang atau membutuhkan alat yang ya dibilang nggak mahal ya Mbak ya, nggak murah ya. Cuman karena saya juga dulu masih rintisan gara-gara habis jatuh karena corona. Nah di situ saya gimana sih saya bisa tanpa mengeluarkan budget yang besar. Nah, caranya gimana? Ya udah browsing aja. Gimana sih saya mencari tahu bagaimana foto yang bagus, pencahayaan yang bagus, pakai alat apa yang bagus. Jadi kita atau sampai saat ini itu masih menggunakan barang-barang yang tidak kita tidak harus
kita harus membeli barang tersebut. Jadi apa yang kita punya kita manfaatkan. Salah satunya kayak background kayak gini. Kalau saya ngecek background itu ternyata jutaan harganya. Nah itu saya akali dengan saya ke toko kain, saya cari bahan yang lebarnya paling banyak. Nah itu terus saya beli di situ nggak paling habis 100 berapa. Anda udah bisa jadi background. Untuk selanjutnya kayak biasanya kan sekarang foto booth, foto produk itu kan banyak hiasan ya. Nah kebetulan saya punya kayak ini ranting-ranting kayu ini juga dulu suka saya bawa pameran, jadi saya manfaatkan nih. Jadi saya kombinasikan kayak gitu. Terus untuk alat sendiri, kalau kamera juga kita juga belum punya modal, jadi saya menggunakan HP. Itu pun juga saya cari tahu HP apa yang kualitas fotonya bagus, seperti itu. Selain itu juga pencarian tempat untuk foto. Nah itu juga saya manfaatkan rumah saya. Saya coba di dalam rumah, di dalam tempat ruang tamu, di belakang rumah, di depan rumah. Akhirnya saya menemukan tempat yang ini pencahayaannya bagus tanpa saya harus beli lampu-lampu, malah mendapatkan ini kayak ini tapi ada jam-jamnya kayak gitu. Jadi kalau udah sore itu udah gak ada matahari gitu udah stop. Jadi kita punya jam-jam tertentu dan memanfaatkan sinar dari matahari langsung, dan ya udah itu aja. Jadi kita manfaatkan apa yang kita punya, nggak harus kita beli. Gitu. Itu menariknya lagi ya, tidak mengeluarkan modal banyak tapi bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Besti bisa dilihat perangkat fotonya Mbak Dina yang dilakukan oleh tim-timnya Mbak Dina. Keren sekali nih guys. Nah untuk jam operasional sendiri kan Mbak, kalau misalkan online kan itu lebih fleksibel ya, bisa dimasukin keranjang dulu, check-outnya nanti. Tapi kalau untuk yang beli langsung Mbak, itu gimana jam operasional? Kalau yang tokonya jelas ya, di marketplace itu kita buka 24 jam. Tapi kalau yang ingin datang ke sini langsung bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ya. Itu terus kalau dilihat segmentasinya nih Mbak, kan lebih larisan online apa offline Mbak? Kalau sekarang ini jelas online-nya. Ternyata peluang online itu sangat besar, sangat luas, jangkauannya juga sangat kita tidak bisa ini. Ya misalnya saya punya toko offline itu 1-2 pol sehari nggak ada 10 orang atau 50 orang yang bisa masuk. Tapi kalau di online itu sampai ribuan ternyata yang masuk toko kita. Lihat toko kita ada ribuan, yang bisa masuk bisa ratusan, yang beli nanti ya, jadi tergantung kita nanti. Betul tuh Besti. Nah untuk pembelinya sendiri kalau misalkan offline tuh biasanya kan banyak orang untuk jual lagi tuh. Itu ada nggak Mbak di Dina Collection? Ada. Jadi saya juga karena dulu merintis dari awal, jadi saya juga ingin membantu teman-teman yang lain yang ingin berjualan lagi. Jadi saya punya semacam grup reseller seperti itu. Oke, mau beli satu tapi untuk dijual lagi saya kasih harga grosir kayak gitu. Jadi mempermudah teman-teman yang lain juga yang ingin berusaha kayak gitu. Kalau dilihat dari pasarannya Mbak ya, kan banyak juga nih Mbak yang buka usaha fashion seperti ini. Mbak Dina untuk menghadapi persaingan pasar yang seperti itu gimana Mbak? Nah apalagi online ya, online itu persaingannya sangat banyak, sangat ketat. Nah salah satunya mungkin kalau online harganya murah, oke, mungkin dari sisi harga bisa, tapi selanjutnya yaitu tadi Mbak, saya dari awal ingin berjualan dengan amanah biar mendapatkan rezeki yang berkah barokah. Jadi apapun yang saya jual itu sesuai dengan apa yang saya cantumkan. Online itu kan foto, foto nggak saya macam-macamin, sesuai real pic pertama. Kedua deskripsi produk, ya udah sesuai. Kalau LD-nya 110 ya saya tulis 110. Kalau barangnya warna jumlahnya segini ya saya stok segini. Terus selain saya berjualan dengan sesungguhnya, maksudnya dalam artian banyak kan tadi yang saya beli gambarnya gini kok datangnya kayak gini itu saya hilangkan. Jadi real bener-bener barang yang saya jual sesuai dengan barang yang ada. Terus kedua juga saya harus tahu tren. Jadi saya selalu mencari tahu sekarang trennya apa sih yang baru. Itu dari macam-macam, dari model baju, model celana, terus motif
motif juga saya harus up to date. Terus warna ternyata juga ada Mbak. Jadi oh bulan ini soft nih yang oke, terus bulan selanjutnya ternyata yang gelap-gelap ya. Jadi saya harus ngikutin tren tersebut kayak gitu. Jadi selain itu juga kualitasnya tadi. Jadi sebelum saya kirimkan, saya cek dulu barangnya, saya pastikan aman baru ke customer. Oke. Terus dari segi harga juga saya tidak mengambil untung yang banyak-banyak, yang penting saya bisa jalan tapi nanti penjualannya lebih besar kayak gitu. Gitu. Oke, ini Mbak agak pertanyaan mendalam ya, pertanyaannya agak mendalam. Kalau Mbak Dina nggak keberatan, mungkin bisa disampaikan kira-kira omsetnya itu berapa? Omset ya. Kalau omset online-nya nih ya Mbak ya, yang sekarang ini ya. Online bisa, offline bisa. Kalau offline dulu ya mau dapat sehari 1 juta aja udah susah. Kecuali hari-hari tertentu kayak Sabtu Minggu. Tapi kalau online ini alhamdulillah sekarang ini, tapi kalau rintisan awal juga kita masih merangkak. Kalau sekarang ini sekitar per hari itu mungkin 1 sampai 5 juta kayak gitu. Cuman tergantung juga, kalau pas ada event gratis ongkir atau event-event tertentu itu lebih naik ya? Oh, lebih naik gitu. Besti keren juga ya, produksinya di rumah sendiri, tetap bisa sama keluarga ya kan, omset jalan terus, usaha juga jalan, rezeki jalan, insya Allah berkah. Nah, untuk Mbak Dina sendiri mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk Besti kita di rumah, bagi anak-anak muda ya kali males-malesan terus ya kan. Silakan Mbak Dina. Untuk yang sedang merintis atau ingin memulai usaha, yang penting pertama itu pasti ada niatan, ada gambaran ingin seperti apa, tapi jangan lupa actionnya. Jadi kebanyakan orang itu hanya memikirkan nanti semua usaha atau semua yang kita akan lakukan itu pasti ada risikonya. Udah, kita jalanin, kita niat yang bagus, dan di situ kita harus perjalanannya juga oke. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang oke juga. Wah, keren. Jadi yang ada di pikiran kita jangan takut untuk direalisasikan, harus ada actionnya. Kadang kan kita terlalu banyak mikir ya Mbak, tapi nggak ada actionnya ya, percuma nanti ketinggalan sama yang lain kalau kita nggak jalan. Padahal di perjalanan itu baru kelihatan nih, oh ternyata ada kendala-kendala ini, dan itu yang membuat kita step by step naik. Dengan adanya kendala ya step by step bisa dilewatin, kita jadi naik. Oke Besti, itulah tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina. Banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang Mbak Dina ceritakan. Silahkan simpulkan sendiri Besti apa yang bisa diambil, karena menurut saya pribadi ini sangat menginspirasi. Oke Besti, karena waktu kita sudah habis, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Dina. Bye bye Besti.